lagi dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan niki dalam perspektif hukum Islam. Jadi bagaimana hukum menyerobot tanah aset pemerintah? Terkait dengan masalah ini terkait dengan masail memang, karena sering dipertanyakan, sudah sering bergulir pertanyaan ini begitu, sehingga tidak asing bagi masyarakat untuk mendengarnya. Yang pertama adalah masalah penyerobotan tanah pemerintah. Kalau kita berbicara tentang penyerobotan tanah pemerintah ini, ya kalau kembali kepada manhaj hukumnya, begitu kan? Manhaj hukumnya ada dua yang perlu kita jelaskan. Makanya itu sebabnya Syekh Ali Jum'ah itu punya kitab. Jadi setiap masalah itu ada taswirul masalah dulu. Apakah semua menyerobot tanah pemerintah itu haram? Kan belum tentu. Bisa jadi pemerintah yang salah. Bisa jadi pemerintah yang salah. Sehingga masyarakat harus didukung, bukan pemerintah. Bisa saja seperti itu kan. Nah ini sudah dibahas di Basul Masail NU itu. Karena ada orang menyerobot tanah pemerintah, tetapi dia punya hak untuk nyerobotnya, misalnya tanah dia, sehingga masuk ke perkara. Nah ini harus ditahdid dulu, dibatasin gitu. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena hukum ini antara perintah dan larangan kan, antara iya dan tidak begitu. Nah kalau kita berbicara dia tidak boleh, kapan bolehnya kita menyerobot tanah yang diakui oleh pemerintah? Bisa saja diakui oleh pemerintah tapi sertifikatnya kita yang punya. Ada tidak terjadi seperti itu? Ada. Begitu, sehingga ada masyarakat kita yang berperkara dengan pemerintah, dia menang. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, itu harus kita jelaskan kan. Nah, tentu misalnya kalau tanah yang diserobot oleh masyarakat ada itu redaksi juga mengatakan man ghasaba shibran ya minal ardi, ini memang jelas haram. Tidak apa-apa karena boleh. Fatwa Majma'ul Buhus Al-Islamiyah Darul Ifta Misriyah itu mengatakan istilaun ala huquqil ghair bil quwwati biduni wajhi haqqin haram. Ya, mengambil alih hak orang lain dengan kekerasan tanpa hak itu adalah haram, jelas. Ini adalah bisa menjadi landasan kita kenapa itu haram. Ya, fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Nah, tapi memiliki tanah yang bukan miliknya, ya, yang bukan miliknya dan itu belum menjadi status milik pemerintah, boleh untuk di Ihyaul Mawad kan? Boleh untuk dimiliki. Nah sekarang misalnya tanah-tanah kita di Sekotong, apakah itu sudah menjadi hak milik pemerintah atau tidak? Kalau tidak menjadi hak milik pemerintah berarti masyarakat boleh memilikinya, karena Ihyaul Mawad nanti masuknya di sana. Sehingga di sini saya menukil fatwanya Darul Ifta Misriyah mengatakan imtilaku ardin allati laysat laha malikun fa in kanat ardan mawatan yajuzu imtilakuha. Boleh memiliki, menguasai tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada pengakuan pemerintah di sana. Karena itu boleh, karena memang hadis yang mengatakan man ahya ardan mitatan fahyalah, menghidupkan tanah yang mati itu berarti itu adalah milik baginya. Nah ini komentar dari Tiang, mungkin ada dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Alhamdulillah khairu majlisin al-ilmu wal hikmah. Tadi sebelum dimulai mudzakarah, sebelum dibuka
oleh moderator. Saya sudah nulis beberapa hal. Masalah aset ini sudah terbukukan sebenarnya di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Kemudian di semua negara juga sudah ada konunnya, sudah ada peraturan-peraturan pemerintah di masing-masing negara, dan tentu berbeda-beda sesuai dengan bi'ah dan karakter masing-masing pemerintahan, tentu yang bentuk kerajaan, yang bentuk kesultanan, keemiratan, termasuk kita yang di sini seperti yang tadi merujuk pada kitab suci konstitusi ya undang-undang. Tapi nyantol undang-undang itu tentu di sila kelima di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sana nyantol undang-undang dan juga tentang peraturan pemerintah. Namun tentu saya tidak mengulang lagi dan tidak bijak untuk membaca kembali. Saya ingin menyampaikan apa yang saya tadi sampaikan. Kalau dalam kitab-kitab fikih, misalnya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi itu menulis dalam kitab At-Tanbih bab khusus mengenai aset, namanya kitab atau Babus Sawad, Ardis Sawad. Disebut Ardis Sawad karena dia gelap dulu tanah itu, didarat dengan EP, tidak ada pemiliknya, sehingga oleh pemerintah kemudian disertifikatkan atau pemerintah ta'agum. Di sana kemudian hakut tahjir, hak tahjir, sangagum lah istilahnya, tekulaan batu-batu, batu bahwa ini punya dia, yang kemudian nanti pian pipil kemudian naik ke apa namanya menjadi hak ihyaul mawad, kemudian disertifikatkan. Kalau saya lihat di sini seperti yang disampaikan oleh Ayahanda Tiang Bapak Tuan Guru Haji MS Udin, beliau sudah menyampaikan tadi karena beliau lama mengurus masalah aset dan tentu beliau sangat tahu terkait khususnya aset yang di Pemda. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini kan ada aset yang ditangani oleh TNI, Polri, kemudian ada yang Pemda, itu tentu berbeda mungkin napiaran masing-masing aturan di dapur-dapur instansinya. Yang pertama, aset pemerintah itu kalau kita mau lihat sedikit segmentasikan dan bagi, yang pertama ada yang masih CS atau bahkan sedang di pengadilan, dia masih antara milik siapa, itu belum ada, seperti di AMM sebut oleh Ustaz Ari tadi misalnya, belum ada keputusan dari pengadilan. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, maka dia akan masuk dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, dan seterusnya. Maka tentu kalau posisi tanah itu, maka kalau dalam posisi hukum fikih AMM dan Lombok Barat, dia dalam posisi syubhat menggunakannya karena belum ada putusan pengadilan. Nah, tetapi ini kalau dari sisi fikih, tapi dari sisi warakat, saya kan tidak menelusuri gimana dulu perjanjian dulu, kan ini kan puluhan tahun. Nah, seperti apa di warakatnya kita belum pernah baca. Itu kan menjadi syubhat. Namun walaupun dia syubhat tidak boleh dijinayat, ya karena syubhat. Karena itu kan idra'ul hudud bis syubhat kalau dalam kaidah usul fikih, kaidah fikihnya. Jadi tidak ada hukuman, tidak boleh dihukum, tidak boleh disebut AM sebagai pencuri misalnya, tidak boleh. Karena dia masih syubhat. Sama seperti mungkin misalnya selokan air irigasi. Kan lo dengan sapian oleh atas niki, berdagang bakso, dagang piat toko, kemudian usaha laundry di atas selokan irigasi pemerintah. Kan hak umum itu, kan tidak boleh dia. Dia akan masuk dalam al-babun nafiz. Kalau dalam fikih disebut al-babun nafiz, termasuk lorong umum yang harus manfaatnya dirasakan oleh semua. Tidak boleh ada orang yang bangun di atas. Tapi juga karena tidak ada sertifikatnya, tidak ada kejelasannya, sehingga napiaran. Karena dulu juga kadang-kadang sejarahnya barang ini, kalau beberapa orang yang saya tanya dia kenapa dia bangun, karena dulu sebenarnya selokan niki dia kecil dulu, kemudian diperbesar, ya bau leleh kelail anu niki katanya. Nah, sehingga menjadi syubhat dia pakai tempat itu. Waktu dia di Talut, waktu dia di Bronjong, itu pemerintah itu minta keredaan untuk ditambah setengah meter, kadang-kadang dia leleh dengan
untuk perluasan jalan sehingga ayak niki mundur begitu. Nah niki kalau dia masuk di sini maka tentu akan menjadi syubhat, penggunaannya menjadi makruh, kemudian jadi syubhat tapi tidak kena jinayat. Kemudian yang kedua, tanah yang sudah ada putusan pengadilan maka haram, tetapi walaupun ada putusan belum dia dileges, belum dileges di badan aset, hanya baru putusan saja. Nah yang niki kalau kita akan ini maka penggunaannya haram karena sudah ada putusan pengadilan. Karena kan kalau dalam hadis yang sahih, as-sultan zilalullah fil ard, kalau pemerintah itu sudah mewakili seluruh kebutuhan masyarakat. Jadi kalau dia sudah diperuntukkan untuk pemerintah karena itu penggunaan semua orang, maka dia menjadi tidak boleh dipergunakan atau haram, tetapi tidak dijinayat juga. Kenapa tidak dijinayat? Karena sistem pemerintahan kita kan yang demokrasi niki menunjukkan kita ada hak, unsur kepemilikan kita terhadap tanah, air dan negara ini. Ada unsur kepemilikan kita di tanah, air dan udara. Ada unsur pemilik, hak syarikah, syubhatul milk, syubul milk ada kita di sini. Sehingga tidak boleh kita disebut mencuri misalnya. Ya, tidak boleh. Dia tidak masuk misalnya tidak masuk di pasal penggergahan, dia tidak masuk. Nah, makanya pas sekali kalau tadi misalnya soal itu penyerobotan, dia masuk di penyerobotan. Sehingga akan menjadi haram tetapi tidak dijinayat. Karena sudah ada putusan hakim jadi haram, sudah jelas pemiliknya. Nah, tetapi belum dileges dia. Kemudian yang ketiga, sudah ada putusan pengadilan dan sudah dileges. Nah ini makanya kalau yang ini dia bisa pertama dia haram, yang kedua juga bisa dijinayat. Dia masuk tindak penggergahan, pasal-pasal pengambilan, baik itu dengan dengan kekuatan bil quwwah atau dengan hal-hal yang lain. Kalau kita lihat sumber aset kita, mudah-mudahan Pak Tongguruddin kebetulan beliau lama di asisten 1, mudah-mudahan saya bisa disempurnakan. Kalau kita lihat sumber aset kita ini ada 3. Pertama, peninggalan penjajah. Ada peninggalan penjajah yang kemudian menjadi aset kita. Kemudian yang kedua, pembelian daerah sendiri berdasarkan kesepakatan usulan pemerintah sepakat oleh DPR, kemudian ada pembelian aset. Yang ketiga, riswah atau tukar guling. Nah, semua ini kalau sudah dileges maka haram untuk penggunaannya. Sehingga sekali lagi izin untuk menutup, kita kembali kepada PP nomor 71 tahun 2010 tentang bagaimana sungguhnya negara. Adapun kitab-kitab yang sebagai pendukung tentu dia menjadi kitab penguat saja, tetapi bahwa kita sudah punya PP, sudah punya PP yang mengatur terkait hal tersebut. Jadi waktu itu, nah di situ dia masih ingat gambaran yang dia dapatkan bahwa masyarakat saat itu tergantung kepada berapa kekuatan mereka mengukur tanah yang akan dia garap. Kalau mampu dia berikan batasan pakai pagar Banten itu 10 hektar itu milik dia. Itu yang terjadi terdahulu. Nah ampura setelah yang sedikit-sedikit ikut ngaji mungkin masuk dia pada ihya ardal mawat, ihyal mawat minal ard. Mungkin masuk di situ sehingga man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Ini saya kira masuk. Itu satu. Tetapi kemudian pengalaman berikutnya, saya setuju sekali kalau bentuk daripada keputusan kita mendesak pemerintah ya supaya majelis ulama juga punya punya pemikiran yang bisa menyentuh persoalan-persoalan mendasar itu. Sekalipun tadi dari Pak Tuan Guru Profesor Mas'udin katakan sudah semeraut sejak dahulu, tetapi perlu ada penegasan. Ya, agama mendesak adanya, maaf istilah beliau tadi, jangan ada subhat lah, jangan ada subhat. Nah sehingga kita juga sebenarnya ingin dengar bagaimana bunyi perundang-undangan keagrariaan yang terkait dengan persoalan-persoalan batasan tanah pemerintah. Ini kadang-kadang bisa saja yang sudah digarap oleh, maaf ini kasus yang pernah saya tahu sendiri ya di bagian Sekotong Barat.
Ya, itu beberapa gunung itu sudah digarap oleh masyarakat berpuluh-puluh tahun. Sudah mau, dan maaf ini yang jadi persoalan, mereka sudah memegang sporadis. Sporadis itu juga kan punya kekuatan. Nah, tetapi begitu pegang sporadis itu, tapi datang kemudian penjelasan dari pihak yang pertanahan, ya, bahwa ini semua adalah tanah pemerintah. Nah, ini kan padahal mereka sudah membeli dengan harga sekian juta, ada yang sudah menikmati harganya. Nah, ini jadi saya lihat ini di samping kita berbicara soal hukum haram seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Majelis Fatwa, tetapi juga desakan kita supaya segera jangan dianggap enteng persoalan ini. Ini persoalan hukum. Nah, ini sehingga di beberapa tempat saya kira kita sering kadang-kadang dikatakan, oh ini tanah GG, ya. Tapi sejauh mana aturan-aturan tentang tanah GG itu? Maaf, ini saya buka, ini persoalan Pak Bupati. Satu saat saya bersama beliau, bahkan sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman pengurus yayasan, bahwa beliau katakan di Islahuddin dan Nurul Hakim masih ada tanah pemerintah yang terpakai. Nah, itu saya minta kepada Pak Camat, tolong Pak Camat kasih tahu kita mana yang termasuk itu. Nah, ternyata mungkin kalau kita ini yang jadi jalan menuju kelas khusus, ya. Saya bilang kepada Bupati, ketemu lagi beberapa hari yang lalu, yang minta Pak Camat, Pak Bupati, ternyata dia belemak-lemak luntur di mana ada kejelasan langkah untuk menginventarisir tanah-tanah daerah yang ada di Kecamatan Kediri dan yang dikatakan ada dipakai oleh Islahuddin dan Nurul Hakim. Ya, supaya kita, maaf, saya bilang mumpung pelinggih masih Pak Bupati, kita akan segera susul untuk kita mendapatkan hibah. Itu yang kita maksudkan. Nah, inilah mungkin sangat penting kita bersuara tentang penertiban itu. Nah, jadi persoalan hukum saya kira apa yang dikatakan oleh Ketua Majelis Fatwa cuma tinggal diposisikan posisi keharaman, posisi kezaliman itu pada tanah yang lebih jelas gitu. Ini sebab itu tadi banyak tanah-tanah yang sudah sporadis. Apa makna undang-undang yang membenarkan kekuatan sporadis? Kalau toh juga sporadis dipegang oleh masyarakat kemudian diabaikan begitu saja. Nah, apalagi tadi disampaikan juga sertifikat. Jadi saya setuju tadi Pak Ari katakan sangat amburadul macam-macam itu. Jadi mungkin Majelis Ulama perlu bersuara terhadap persoalan ini supaya ya jangan ada subhat lah, ya, supaya tanah-tanah aset daerah jelas. Lamun kira-kira banyak yang belum dijadikan aset resmi, bagaimana undang-undang agraria kaitan dengan itu? Kalau kira-kira tidak, maaf, dari undang-undang agraria juga tidak jelas. Klaim aset oleh pemerintah, yo adik mol lalu nguma-nguma iten, ya kan gitu. Kita, oh ini ardon mawat ini, molah kemudian, maaf ini, bahkan saya dapat informasi dari bahkan Pak Bupati sendiri informasikan itu akan ada jalan tembus nanti dari Ganjar menuju Tempos itu. Yo ngiring lamun ya bekalakar ya marani ke terjadi kan. Boleh dia tesak yo minimal anggota Majelis Ulama pun mau pada pira hektar. Pondok-pondok pesantren pada kan itu. Nah, ini saya kira jadi perlu ada kejelasan keluar dari hukum subhat tadi itu. Saya kira itu ya. Jadi kalau hukum ardon mawat itu saya kira Tuan Guru Subeki juga sudah tadi tinggal memposisikannya dalam kondisi tanah aset daerah yang saat ini harus jelas. Saya kira demikian. Saya baca beberapa buku, baik itu tulisan Wahbah, baik itu Mughnil Muhtaj, dan beberapa kitab muasir tentang hal ini. Tapi pertama kali tentunya kita harus tidak bisa langsung mengambil dari kitab-kitab tersebut.
kita harus memperhatikan konteks keindonesiaan, konteks ke Lombok Baratan dulu. Kalau konteks keindonesiaan nanti kita kembali kepada Undang-Undang Dasar. Seluruh ini adalah milik negara dan dikelola sebaik-baiknya untuk rakyat. Akhirnya tidak ada satupun sejengkal tanah pun yang bisa digunakan untuk Ihya'ul Mawad kalau begitu. Karena hutan-hutan ini sudah milik negara semua. Dan kalau di daerah berarti dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak ada kesempatan Ihya'ul Mawad di dalam hal ini. Tentunya kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya koraps atau syarikatu amwalid daulah di seluruh negara sudah disepakati bahwa itu adalah haram, korupsi uang negara, tanah negara, apapun yang menjadi milik negara. Ini sudah menjadi konsensus internasional. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan tentang keharamannya, termasuk di sana adalah bukan kas negara saja, tetapi termasuk tanah negara yang menjadikan kas negara dan juga kas daerah. Yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya adalah di mana ada tanah-tanah negara yang tidak terkelola sementara masyarakat membutuhkan. Sementara masyarakat membutuhkan. Sementara negara kan tugasnya tasallutul wali ala ra'iyah manutun bil maslahah. Sementara ini terbengkalai, tidak membawa kemaslahatan untuk masyarakat, tentunya yang di daerah-daerah pinggiran seperti di Lembah Sempage umpamanya, itu semua hampir satu dusun atau satu desa itu rumah-rumah yang terbangun itu adalah di tanah milik pemerintah daerah, tanah milik negara, dan sudah hidup bertahun-tahun. Dan kalau itu haram, berarti mereka itu hidup dalam keharaman sedemikian demikian lama. Begitu betapa zalimnya pemerintah dalam hal itu. Ya. Nah, ini barangkali yang perlu dicermati. Kalau masalah menyerobot tanah pemerintah daerah yang sudah jelas itu sudah pasti, tadi sudah sampaikan dalilnya, termasuk selama qaidah shibran minal artu wiqahu min sabi aradin, itu sudah jelas kalau itu. Saya tidak akan membaca kitabnya karena ini sudah sangat konsensus. Silakan kepada Bapak Tuan Guru dan Bapak Kiai untuk menyampaikan at-ta'bir minal kitab al-mu'tabar. Bismillahirrahmanirrahim. M Harfin Zuhdi Channel, membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra' bi harfin, karir bi alfin.